Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil umam, sayyidina wa maulana Muhammadin al-ajalil akram. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil a'dham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat malam teman-teman, selamat malam Bang Dami. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam tadarus dan kontemplasi ayat-ayat dalam Al-Quran. Mungkin kita tidak urutan nanti, tapi kita mungkin random Bang Dami. Yang penting kita merasakan hadirnya ayat itu sebagai kehadiran Tuhan. Malam hari ini kita lanjut, kemarin kita sudah bahas tentang ta'awuz atau isti'adah, permohonan perlindungan kita kepada Allah dari godaan setan, yang mana kemarin kita sudah bahas bahwa setan itu selalu melempari kita, ar-rojim, itu selalu membombardir kita dengan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang jahat, bahkan yang kemarin kita sebut sebagai ilusi-ilusi yang mengelirukan perjalanan kita sehari-hari. Nah, kita lanjut dengan sekarang basmalah. Ini penting teman-teman, kenapa kita harus ta'awuznya itu kokoh atau isti'adahnya itu benar. Karena bismillah yang nanti kita akan bahas itu terkait dengan penciptaan. Sebelum aktivitas itu kita ciptakan, sebelum kita manifest apa yang ada di dalam relung batin kita itu syarat dengan pengeliruan oleh setan. Makanya nanti kita bahas bahwa bismillah itu ketika bismillahirrahmanirrahim itu kita ucapkan, benar-benar aktivitas yang kita lakukan itu sebenarnya berasal dari kesadaran Tuhan. Bukan dihack dengan kesadaran setan, bukan dikelirukan atau diilusikan oleh kesadaran setan. Nah, ini pentingnya ta'awud qabla bismillah. Ta'awud sebelum bismillah. Saya share screen aja Bang Dami, karena materinya ini agak padat. Jadi mungkin teman-teman agak nyimaknya ini agak lebih benar-benar dalam nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rahasia basmalah. Ketika kita membaca basmalah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, itu para ulama, utamanya ulama ahli tasawuf, ulama sufi, itu mengungkapkan bahwa keseluruhan Al-Quran sebenarnya itu tersimpul dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita membaca surat Al-Fatihah, mulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin sampai waladhdallin, isi Al-Fatihah itu sebenarnya menggambarkan seluruh isi Al-Quran. Makanya rahasia keseluruhan Al-Quran itu tersimpul dalam surat Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu kayak semua ayat 6.600-an ayat itu dizip atau disimpul, diringkas dalam surat Al-Fatihah. Nah, menariknya, rahasia keseluruhan surat Al-Fatihah itu tersimpul dalam basmalah. Jadi kalau kita baca basmalah sebenarnya mewakili satu surat Al-Fatihah. Satu surat Al-Fatihah mewakili seluruh isi Quran, itu kan. Dan rahasia basmalah terletak pada huruf ba-nya. Dan rahasia huruf ba terletak pada sebuah titik yang ada di bawahnya. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi kalau ada Al-Quran yang panjang itu ayatnya 6.600-an ayat itu kalau mau disimpulkan atau kalau mau di-zip atau mau dirangkum itu, yaitu Al-Fatihah. Isi Al-Fatihah mencerminkan seluruh Al-Quran. Nah, Al-Fatihah sendiri itu disimpulkan dalam Bismillah atau Basmalah itu. Nah, Basmalah sendiri itu bisa dirangkum dalam huruf Ba. Dan huruf Ba itu bisa disimpulkan, bisa dirangkum dalam sebuah titik yang ada di bawah Fa.
Nah, bagaimana sih memahaminya? Nah, ini yang penting, Bang Dam. Makanya dengan membaca Bismillah aja sebenarnya kita sudah kayak merangkum semesta yang maha luas ini, Bang Dam. Nah, kita masuk ke dalam hakikat titik dulu. Kalau tadi mulai dari atas kita balik, kita dari titik kemudian sampai ayat-ayat yang panjang lebar itu. Kita dari titik dulu. Titik yang di bawah bak itu. Titik adalah simbol bagi Tuhan yang maha tak terbatas, infinite. Jadi the absolute itu sendiri. Jadi kalau hakikat yang maha luas itu mau disimbolkan, simbolnya itu titik. Ya kan? Dalam titik itu, huruf demi huruf membentuk sebuah kata itu tercipta. Kalau angka, simbolnya adalah kosong. Ya kan? Makanya kalau kita tahu eh, angka dalam bahasa Arab itu nulis nolnya itu kan titik. Jadi bukan simbol nol yang kayak di Latin bukan, tapi nol dalam bahasa Arab itu titik. Karena dari titik itulah mula dari semua huruf, mula dari semua kata, mula dari semua kalimat, semua semesta juga mulainya dari titik itu. Nah, makanya dari titik itulah semua huruf demi huruf itu membentuk sebuah kata, membentuk sebuah kalimat, sampai kemudian menjadi paragraf dan sebagainya, mulai dari titik itu. Dot itu yang kemudian membentuk, ya kan? Nah, titik ini menggambarkan hakikat yang terpendam itu. Kalau dalam hadis dikatakan, kuntu kanzan mahfiyan. Aku adalah hakikat yang terpendam itu. Simbolnya dari hakikat yang terpendam itu adalah titik. Titik di bawah bak itu kalau kita memahami. Yang dimana hakikat yang terpendam itu masih berupa zat, masih berupa esensi murni. Nah, ini bahasa-bahasa filsafat, kalau teman-teman nggak familiar ya nggak apa-apa. Kalau zat itu kan paham kan? Yang mana zat itu memuat di dalamnya semua potensi. Semua potensi itu tersimpul dalam sebuah titik, dalam sebuah zat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti benih yang di dalamnya itu potensi buah ada di situ, potensi ranting, potensi dahan, daun, bunga, dan sebagainya yang membentuk sebuah pohon. Jadi bisa disimpulkan seperti ini. Ketika kita bisa melihat sebuah pohon, harusnya kita sadar bahwa itu mulanya dari sebuah benih. Melihat semesta yang maha luas ini, itu berasal dari sebuah zat. Simbolnya adalah titik. Atau zat yang maha maha tak terbatas, itu simbolnya adalah titik itu sendiri. Nah, titik itu melambangkan ketunggalan zat. Disinilah kita sebut sebagai tauhid. Sebelum goresan pena Tuhan itu terekspresi menjadi huruf, menjadi kata, menjadi kalimat, titik itu disebut sebagai kemurnian wujud, wujud yang murni, kesadaran yang murni, kebahagiaan yang murni. Kalau dalam tradisi Vedanta disebut Satchit Ananda. Satchit Ananda itu hakikat itu terpendam dalam sebuah titik itu, sebuah zat. Yang zat itu bisa dikatakan sebagai wujud, bisa dikatakan sebagai kesadaran, bisa dikatakan sebagai kebahagiaan. Itu wajah-wajahnya dia aja, gitu kan. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan, aku, Tuhan, saat Tuhan itu masih berupa zat, belum manifest menjadi ciptaan, itu adalah hakikat yang terpendam. Aku suka dikenal, aku cinta untuk dikenal, maka aku ciptakan ciptaan itu agar aku dikenali. Terciptanya ciptaan itu karena apa? Titik itu manifest menjadi ciptaan-ciptaan, menjadi, kalau saya tadi bahasakan, sebagai huruf, sebagai kata, rangkaian kata, menjadi rangkaian kalimat. Itu asalnya dari zat itu, asalnya dari titik, asalnya dari hakikat yang terpendam itu. Dari sini kan kita sudah paham kan, melihat apapun ciptaan ini sebenarnya mulanya dari titik. Disinilah kita sudah sedikit, kalau dalam praktek sehari-hari ya, aktivitas apapun itu mulanya dari apa? Dari kesadaran itu.
Mulanya dari apa? Dari zat yang tunggal itu. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita kan lupa. Kita tidak hadir dalam sebuah zat yang tunggal yang menyikapi keberadaan, yang menyikapi kehidupan ini. Kalau saya sering nyebutnya sebagai kita hadir bukan sebagai kesadaran Tuhan, sebagai kesadaran orang-orang yang lupa, orang-orang yang tertipu. Makanya untuk sampai kesadaran titik ini, setan-setan itu harus dilenyapkan dulu Bang Dami. Makanya kan auzubillahi minasyaitonirrajim di situ sangat benar sekali. Jadi sebelum masuk bismillah, sebelum kita masuk faham pada hakikat titik, harus setan itu menyingkir, neti-neti kalau dalam bahasa Vedantanya gitu kan. La ilaha, baru sampai kita sadar pada titik itu, illallah. Makanya a'udzubillah dulu minasyaitonirrajim, baru kemudian bismillah. Kita baru titik nih. Masih panjang Bang Dame. Nggak apa-apa kan Bang Dame ya? Kita santai kan ya? Aman, aman, aman. Oke. Kita Lanjut. lan kita lanjut. Setelah titik kita lanjut dengan bak. Tadi titik di bawah bak, sekarang kita bahas baknya sendiri itu apa? Ba dalam huruf hijaiyah itu disebut sebagai huruf safawi. Safawi itu terbukanya dua bibir, bibir atas dengan bibir bawah. Kayak saya ngomong kayak gini, itu kan mensyaratkan ada terbukanya bibir atas sama bibir bawah saya kan. Nah, huruf ba itu simbol dari huruf safawi yang mana hakikat yang ada di dalam diri kita, jika ingin dimanifestkan, ingin dikeluarkan, diekspresikan, itu melalui ba. Saya bisa ngomong gini karena bibir saya terbuka, itu ba, simbol ba. Dengan terbukanya dua bibir kita, semua ide, semua pikiran, semua makna, itu bisa terekspresikan menjadi kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, dan seterusnya. Demikian juga dengan ciptaan, Bang Dami. Ketika Tuhan mengatakan kun fayakun, itu kan Tuhan ingin mengeluarkan hakikat yang tersembunyi itu manifest menjadi ciptaan. Nah, proses manifestasi ini itu simbolnya adalah huruf ba. Contohnya kalau di dalam kita, dengan terbukanya bibir atas bibir bawah, safawi ini, itu ide kita itu keluar, bisa manifest, bisa difahami orang, akhirnya kan gitu. Makanya huruf ba adalah simbol bahwa hakikat atau makna yang terpendam itu manifest, bisa menampil, atau bahasanya bisa mentajali ke dalam keberadaan yang terbatas. Dia manifest atau terekspresi menjadi nama, menjadi kalimat, menjadi huruf dulu, kemudian menjadi nama, menjadi kalimat, dan seterusnya. Dan karena ekspresi itulah hakikat itu menjadi diketahui, hakikat itu menjadi dikenali. Dengan kata lain, ba adalah proses penciptaan. Begitu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi proses penciptaan kun fayakunnya Tuhan itu simbolnya adalah huruf ba. Di dalam diri kita juga seperti itu. Ide kita pengen keluar terekspresikan mensyaratkan ada ba terbukanya bibir atas sama bibir bawah. Nah itu maksudnya. Nah dalam Bhagavad Gita, kalau kita familiar dengan film Mahabharata ya, huruf ba ini seperti ketika Krishna itu membuka mulutnya. Ketika Krishna membuka mulutnya di situ, Arjuna tahu bahwa oh ternyata di dalam mulut Krishna itu semesta yang maha luas itu bisa terlihat melalui terbukanya mulutnya Krishna itu. Ibu Krishna Yashoda itu menyaksikan semesta, seluruh semesta itu ada di dalam dalam diri Krishna gitu kan. Makanya melalui huruf ba hakikat yang terpendam itu terekspresikan. Nah, ini kan keren ya.
melalui titik, kemudian menjadi ba, kemudian menjadi ismun. Makanya bis, ya kan? Nah, kita lanjut biar nggak panjang lebar, Bang Nami. Nah, setelah titik, kemudian menjadi ba, kemudian menjadi ismun. Ismun dalam bahasa Arab itu maknanya adalah nama. Ya kan? Kalau kita pengen mengekspresikan makna yang ada di dalam pikiran kita kan melalui bak dulu, melalui terbukanya dua bibir itu, ya kan? Nah, terbukanya dua bibir itu kemudian membentuk sebuah ucapan, sautun, ya kan? Membuat sebuah ekspresi. Nah, ekspresi itu itulah yang disebut sebagai sebuah nama. Nama adalah ekspresi dari makna atau hakikat dalam keberadaan yang terbatas. Ketika saya nyebut Hasan, itu kan nama kan? Itu kan sebenarnya ekspresi dari makna yang ada di dalam diri kita. Dengan kata lain, nama adalah perwujudan dari makna itu sendiri. Makanya kalau kita sebut nama apapun bentuknya, itu sebenarnya harus kita sadari bahwa itu adalah makna yang diekspresikan. Contohnya ketika saya mengatakan Hasan, sebenarnya saya tidak bermaksud merangkai susunan huruf H, A, S, A, N. Tetapi makna yang saya ingin sampaikan melalui nama itulah yang mewakili sebuah kualitas atau sifat tertentu. Contohnya misalkan saya memahami Hasan sebagai orang yang baik hati, orang yang apa namanya suka memberi misalnya saja kita kenal hakikat Hasan sebagai seperti itu, maka ketika kita sebut Hasan yang muncul di dalam pikiran kita itu adalah orang yang baik hati, orang yang suka memberi. Tinggal kita sebut misalkan di sini ada Bu Ira misalkan. Kita nyebut nama Bu Ira yang muncul makna di dalam diri kita apa? Yang kita pahami. Misalkan Bu Ira itu orangnya riang gembira. Bu Ira itu orangnya itu sama siapapun itu menyapa. Itu kan kita memahami hakikat. Tapi nama itu adalah perwakilan dari makna atau perwakilan dari hakikat itu. Makanya menyebut nama seharusnya kita sadar pada makna. Menyebut nama ismun itu seharusnya sadar pada hakikat yang diekspresikan atau kita sebut sebagai musamma. Nah, bayangkan semua yang kita saksikan dan kita rasakan di semesta ini itu adalah ekspresi daripada hakikat-hakikat itu kan. Hakikat yang tadi, titik itu, sebenarnya ketika sudah menampil menjadi nama, ketika kita melihat nama itu atau melihat ekspresi itu, harusnya kan sadar pada titik, ya kan? Harusnya sadar pada Tuhan, harusnya sadar pada hakikat yang tak terbatas itu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ketika kita sudah saksikan nama-nama ini, kita lupa pada hakikat yang tak terbatas itu. Kita lupa sama Tuhan sebenarnya. Nah, nama-nama inilah, ekspresi-ekspresi inilah yang kemudian diajarkan oleh Tuhan kepada Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam diajarkan oleh Tuhan nama-nama seluruhnya. Seluruh nama-nama itu diajarkan. Maksudnya mengajarkan itu apa? Jadi hakikat itu yang terpendam sebenarnya disadari oleh Adam dan disitulah nama-nama, ekspresi-ekspresi itu. Karena ekspresi itu adalah perwujudan daripada makna. Kalau kita sudah paham maknanya, ekspresi apapun itu tidak membuat kita bingung, tidak membuat kita itu terhijab, ya kan? Tapi bagi orang yang belum sadar kan berbeda kan. Melihat ekspresi, dilihat hanya sebagai ekspresi, tidak menyadarkan dia pada makna. Itu bagi orang yang tidak sadar. Harusnya kalau kita konsisten dengan basmalah ini, bismillah itu, menyadari seluruh nama ini adalah menyadari hakikat titik atau hakikat zat yang maha tak terbatas itu. Menyadari ekspresi adalah menyadari Tuhan, harusnya kan gitu. Lanjut.
Nah, sekarang setelah bismi baru Allah. Bismillah. Sekarang kita masuk ke dalam hakikat nama Allah. Nah, dalam beberapa penjelasan ulama, Allah itu disebutkan sebagai nama, tapi ada yang berpendapat Allah itu bukan nama. Maksudnya nama dan bukan nama itu gimana sih? Nah, kita jelaskan. Allah adalah Ismul A'zam, nama yang paling agung. Ismul A'zam. Kenapa disebut sebagai paling agung? Karena nama ini, satu nama ini yang kita sebut Allah, itu bisa mewakili seluruh hakikat yang ada. Kalau titik tadi sebagai simbol infinity, ketidakterbatasan. Nah, bagaimana kita bisa mengekspresikan sebuah titik ketidakterbatasan itu dengan sebuah sebutan, sebuah nama yang bisa mewakili yaitu Allah. Begitu kita mengucap atau begitu kita zikir Allah, sebenarnya yang kita sadari adalah diri kita yang tak terbatas. Kita kembali kepada titik, kita kembali kepada zat yang tak terbatas. Jadi ketika kita nyebut Allah, itu sudah mewakili seluruh nama-nama yang ada. Makanya satu nama ini bisa mewakili seluruh hakikat itu. Jika kita mengucapkan langit, jika kita mengucapkan bumi, mengucapkan nama Hasan misalkan, itu kan hanya mewakili sebuah keberadaan makna yang partikular, makna yang terbatas kan. Kita nyebut langit ya, ya langit itu yang ada di atas. Menyebut bumi ya bumi ini. Menyebut Hasan, menyebut Bang Dame, menyebut Bu Ira atau menyebut siapapun, itu kan satu-satu yang disebutkan. Tapi ketika kita menyebut Allah, seluruh hakikat itu kita panggil. Seluruh hakikat itu kita mencoba kita hubungkan dengan diri kita. Itu kan keren banget kan. Makanya dalam sebuah ayat juga dikatakan, jangan kamu menyebut atau memanggil kata Allah itu sia-sia. Sia-sia itu maksudnya apa ya? Nggak sadar, nyebut Allah tapi nggak sadar. Kalau kita nyebut kekasih kita, itu kan ada efek ya. Misalkan Jamilah kekasihnya gitu. Jamilah gitu kan. Bergetar hati ini. Tapi kenapa kita menyebut Allah tidak bergetar? Karena nggak ada koneksi, karena kita nggak sadar yang kita sebut. Nah ini loh luar biasa dalam ajaran kita. Ketika kita nyebut Allah, itu mewakili seluruh hakikat itu. Mewakili semesta yang maha luas itu. Maka dengan menyebut Allah, seluruh keberadaan dan hakikat itu tertampung dalam sebuah nama tersebut. Dan nama Allah itu menyimbolkan juga ekspresi dari titik tadi di bawah bak. Saat menyebut Allah, sadar atau tidak, sebenarnya kita sudah memanggil seluruh semesta dan apapun yang ada di dalamnya. Dengan menyebut Allah, kesadaran kita itu terhubung dan terkoneksi dengan segala sesuatu. Allah, kita terhubung dengan kucing. Allah, kita terhubung dengan langit. Allah, kita terhubung dengan kata Allah. Kita terhubung dengan seluruh semesta. Bayangkan, berarti diri kita itu tenggelam. Berarti diri kita itu lebur ketika nyebut Allah itu. Makanya jangan sebut nama Allah itu sia-sia dengan ketidaksadaran. Apalagi ya Allah gitu. Nama Allah kita gunakan untuk mengeluh Bang Dami. Ya, itu kan nggak sopan. Iya, iya. Nah itu dahsyatnya nama Allah. Nah seperti kita masuk dalam jaringan kesadaran internet yang menghubungkan seluruh komputer yang ada di dunia itu dengan satu kata sandi Allah. Jadi jaringan itu terhubung. Nah kalau IT sekarang kan gitu. Contohnya seperti itu. Nah, itu Allah. Jadi dari titik ke bak, dari bak kemudian ke nama, dari nama kemudian ke nama yang paling agung yaitu Allah. Kita lanjut ke nama Ar-Rahman.
Ar-Rahman, nama Ar-Rahman yang Maha Pengasih menjadi nama terbaik setelah Allah. Jadi nama Ar-Rahman itu juga bisa mewakili ketakterbatasan nama Allah itu sendiri. Makanya dalam surat Al-Isra ayat 110 dikatakan, Qulid Allaha awid Ur-Rahman. Panggillah aku Allah atau Ar-Rahman. Yang namanya Rahman jangan GR. Panggillah aku Allah atau Ar-Rahman. Kenapa nama Allah disandingkan dengan nama Ar-Rahman? Hanya melalui kualitas cinta dan kasih sayang, segala sesuatu yang terpendam itu bisa diekspresikan. Jadi kalau Allah tadi bisa mewakili seluruh nama, seluruh hakikat itu, yang sedikit bisa menjadi padanan dari kata Allah itu Ar-Rahman. Kenapa Ar-Rahman? Cinta, kita lihatlah dalam diri kita. Cinta itu kan menggambarkan sesuatu yang luas. Kalau cinta itu justru malah membuat kita sempit. Kalau cinta itu membuat kita itu tambah hatinya itu malah tambah terhimpit, sempit. Itu bukan cinta. Karena cinta itu simbolnya ya samudra. Cinta itu simbolnya ya angkasa itu sendiri. Karena hati. Cinta itu kan simbol dari hati. Makanya kulit Allah widur Rahman, ketika nama Allah itu disandingkan dengan Ar-Rahman, itu pantas. Karena yang bisa mewakili nama Allah itu ya Ar-Rahman. Cinta itu sendiri bisa menggantikan ketakterbatasan hati, ketakterbatasan cinta itu bisa mewakili nama Allah. Makanya hanya batin yang penuh cinta yang bisa mewujudkan dan mengalirkan semua sifat dan kualitas Tuhan. Sebaliknya batin yang dipenuhi dengan kebencian, prasangka, zon gitu kan, atau suuzon, amarah akan menutup semua kualitas Tuhan itu hadir. Sebenarnya tentang cinta kita sudah bahas ya Bang Dami. Wajah kesadaran sang cinta itu. Kita sudah bahas di Dialog Maya, bisa ditonton lagi di YouTube-nya. Kita bahas bahwa cinta itu begitu luar biasa. Jadi batin yang dipenuhi dengan kebencian, prasangka, amarah, itu akan menutup semua kualitas Tuhan. Tapi batin yang penuh dengan cinta itu bisa mengalirkan karena menggambarkan ketakterbatasan, keluasan hati yang begitu luar biasa. Dan disitulah kualitas Tuhan bisa mengalir bagi orang-orang yang bercinta. Pecinta. Makanya kekasih Allah, Habibullah, Rasulullah, Muhammad itu adalah contoh orang yang menggambarkan kasih sayang Tuhan itu hadir, mengalir melalui beliau. Nah, para ulama memaknakan Ar-Rahman itu sebagai kasih sayang Allah yang universal. Siapapun mendapatkan kasih sayang ini. Layaknya cahaya matahari. Orang itu mau patuh sama Allah, orang itu mau maksiat, orang itu durhaka dan sebagainya. Tidak ada urusan, matahari tetap memberikan welas asihnya. Matahari tetap memberikan cintanya. Nah, makanya yang bisa mewakili nama Allah itu adalah Ar-Rahman. Makanya disandingkan kan, setelah Bismillah baru Ar-Rahman, baru kemudian Ar-Rahim. Jadi ini urutan, termasuk yang kemarin kita bahas A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kemudian urutan itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari yang tak terbatas kemudian menjadi terbatas, menjadi akhirnya ciptaan. Nah, para ulama memanakan Ar-Rahman itu sebagai kasih sayang Allah secara universal, layaknya cahaya matahari. Jadi orang itu iman, orang itu kafir, musyrik, tetap cahaya matahari itu menyinari, memberikan kasih sayangnya. Nah, beda dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kasih sayang yang hanya diberikan kepada orang-orang khusus, orang-orang tertentu. Siapa yang mendapatkan kasih sayang dari nama Ar-Rahim itu? Yaitu orang-orang yang sadar pada Tuhan. Contohnya apa? Orang yang hatinya damai, itu kan nggak semua orang.
duit miliaran, tapi kalau nggak damai, itu bukan Ar-Rahim. Kasih sayang yang Ar-Rahim itu hanya orang-orang tertentu, orang-orang khusus. Bisa mengalami moksa, freedom, self-realization. Itu tidak semua orang. Itu kan kenikmatan juga. Tapi tidak untuk semua orang. Bagi orang yang mulai sadar terhubung dengan hakikat, itulah akan mendapatkan nikmat Ar-Rahim ini. Orang yang bisa berdharma, itu kan nggak semua orang. Orang yang bisa mencicipi nikmatnya surga, itu nggak semua orang. Orang-orang yang bisa mendapatkan pengetahuan Tuhan, penyingkapan Tuhan, itu tidak semua orang. Itu adalah simbol nikmat yang secara khusus diberikan oleh Tuhan bagi orang-orang yang terhubung dengan Tuhan. Hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang jika ia mau kembali dan menyadari Allah. Nah, maka Ar-Rahim kalau dalam kitab-kitab klasik itu sering dimaknakan sebagai nikmat akhirat. Kalau Ar-Rahman itu nikmat dunia, kalau Ar-Rahim itu nikmat akhirat. Karena sedikit orang kok yang mau kembali kepada rumah akhiratnya. Nah, nikmat akhirat ini untuk menyempurnakan nikmat dunia. Makanya urutannya jadi pas kan. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nikmat ini tidak diberikan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang kesadarannya murni hanya duniawi atau tidak sadar pada Tuhan. Nah, ini saya ingatkan lagi, skemanya seperti ini Bang Dami. Titik dari titik itu kemudian menjadi ba, dari ba kemudian menjadi ismun, nama, dari ismun kemudian menjadi Allah, menjadi Ar-Rahman, menjadi Ar-Rahim, dan akhirnya baru kemudian di situ ada keterbukaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Al-Fatihah. Indah kan? Jadi dari A'udzu aja sudah indah. Dari Bismillah mengantarkan kepada Al-Fatihah aja sudah indah. Ini kan proses keterbukaan batin. Makanya jadi benar bahwa rahasia Al-Quran yang begitu panjang itu, 6.600-an ayat itu terhimpun dalam Fatihah, dan Al-Fatihah terhimpun dalam Bismillah, dan Bismillah terhimpun dalam huruf ba, dan huruf ba terhimpun dalam titik di bawah huruf ba. Oke, biar nggak panjang lebar nanti Bang Dame sedikit. Nah, sedikit lagi teman-teman. Jadi karena itulah kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap urusan, setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus. Terputus dari apa? Terputus dari Tuhan, terputus dari Sang Sumber, terputus dari Allah, terputus dari titik itu. Di sini kita menjadi paham bahwa pekerjaan apapun, aktivitas apapun, itu kan sebenarnya aktivitas mencipta. Tapi kalau penciptaan itu tidak didahului dengan nama Tuhan, dengan kesadaran Bismillah itu, di situ akan dihack, akan dikelirukan, akan dimanipulasi oleh setan, yaitu jelas. Jadi kita menjadi orang-orang yang nggak sadar, melakukan aktivitas 60 tahun yang kita jalani dengan ketidaksadaran ini kan, naudzubillah ya. Ya kita semoga yang hadir di sini termasuk orang-orang yang hatinya itu selalu disadarkan dengan Bismillah ini. Nah, makanya basmalah adalah proses di mana Tuhan yang Maha Tunggal itu mencipta, manifest, terlihat menjadi ciptaan. Dan basmalah ini adalah dasarnya. Dalam konteks manusia, saat manusia berimajinasi, saat manusia itu berpikir, bekerja, memulai usaha, dan lain-lain, disadari atau tidak itu ada proses kreatif kan, proses mencipta, mengejawantahkan ide. Jika semua proses kreatif itu tidak dimulai dengan kesadaran Tuhan,
maka proses kreatif itu akan dimanfaatkan setan untuk menyesatkan kita. Membantu orang baik nggak? Baik. Tapi kalau nggak sadar pada Tuhan, nggak sadar pada Bismillah itu, dimulai dengan Bismillah itu, maka apa yang kita bilang baik itu akhirnya dibelokkan setan. Jadinya untuk pamer, untuk ria, jadinya untuk ujub, jadinya untuk biar saya terkenal dan sebagainya. Nah ini kan penting sekali belajar tentang Bismillah. Maka proses kreatif itu akan dimanfaatkan oleh setan untuk menyesatkan kita. Jadi berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu justru menyesatkan mereka. Kenapa? Ya karena membaca Quran nggak sadar pada Tuhan. Proses kreatif itu hanya berujung pada pemenuhan hasrat, pemenuhan syahwat, dan keinginan ego yang akhirnya merusak diri kita sendiri. Makanya dahului aktivitas kita apapun bentuknya dengan Bismillah. Bismillah bukan hanya kata-kata ya, tapi Bismillah yang tadi saya jelaskan dari A sampai Z ini. Bismillah dengan kesadaran Tuhan, dengan kesadaran Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, oleh karena itu, sebelum kita melakukan proses kreatif apapun, proses mencipta, harusnya kita melibatkan kesadaran Tuhan di situ. Libatkan Tuhan dalam semua aktivitas kita, semua urusan kita. Dan minta perlindungan kepadanya. Ta'awuz kan? Isti'adah. Sebelum proses kreatif. Makanya menjadi make sense bahwa sebelum membaca Bismillah, itu didahului dengan ta'awuz. Ta'awuz dulu, baru Bismillah. Mohon perlindungan kepada Tuhan dulu, baru mencipta, baru beraktivitas, baru melakukan proses kreatif. Ini kan luar biasa ya Bang Dam. Ini kehidupan kita sehari-hari nih. Makanya jangan lupa ta'awuz dulu, baru kemudian Bismillah. Menyadari setiap langkah kita, setiap aktivitas kita dengan kesadaran Tuhan. Itu saja Bang Dame. Terima kasih. Mohon Bang Dame nanti lebih dielaborasi lagi, lebih dikontekskan dengan kegiatan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut diskusi. Terima kasih, Mas Hasan. Terima kasih telah berupaya memberikan kita perspektif, penjelasan-penjelasan yang sedikit banyak memberikan satu horizon yang lebih luas tentang Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang ikut tadarusan dan kontemplasi Al-Quran. Malam ini kita mengkontemplasi satu ayat, tapi luar biasa dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari tadi diuraikan Mas Hasan itu saya terpikir gimana caranya sahabat-sahabat di sini jadi langsung bisa praktek gitu ya, praktek. Karena pada waktu kita memahami, mengkontemplasi makna Bismillah sedemikian rupa dengan referensi hadis dan uraian, ada unsur filosofinya juga, pemaknaan nama dan lain-lain. Saya menganggap, meyakini teman-teman mulai kayak pakai kacamata nih, kacamata Bismillah gitu ya. Ya. Jadi saya bayangkan kalau zaman artificial intelligence ada kacamata yang terbuat dari Bismillah gitu kan. Jadi begitu kita memakai kacamata itu, wah udah langsung melihat semuanya itu nama-nama Tuhan kayak semua tersintesis dengan begitu luar biasa gitu. Tapi supaya kita memakai kacamata ini, kita terlebih dahulu ada proses ta'awuz dulu gitu ya. Proses perlindungan kepada Allah dari godaan setan gitu. Jadi ada pemahaman, ada perspektif. Nah, dari pengetahuan ini sejauh manapun kedalamannya,
itu sudah menjadi kacamata cara pandang bagi kita untuk menyikapi apapun. Menyikapi, memaknai peristiwa, dan juga menjalani apapun. Nah, dengan perspektif ini kita akan merasakan cicipan-cicipan dari Bismillah itu. Ya, sebagai contoh, kita dikasih sakit peristiwa. Wah, kita mengeluh kan. Setan nyusup nih, memborbar. Apa auzubillahiminasyaitonirrajim, kita dirajam setan. Sakit kan peristiwa. Gimana kita menyikapinya dengan bismillah? A'udzu dulu. Ya Allah, aku kok salah sangka sama Allah. Aku kok berkeluh kesal. Aduh, ribet kok gini amat sih hidupku. Oh, itu kan bergulat tuh suara-suara itu. Nah, kita ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ucapkan aja sambil kita hayati, kita ingat makna-makna yang kita kontemplasi malam kemarin, kita hayati, lalu begitu kita terlindung, berlindung kepada Allah, lalu tiba-tiba secara otomatis kita mulai melihat penyakit itu dari kacamata Bismillah. Seluruh yang terjadi, Allah yang ciptakan, Allah yang hadirkan, Allah yang izinkan gitu. Tuhan, dengan sakit ini, aku sadar ini juga kasih sayangmu. Ini Rahman Rahim. Nah, disitulah begitu kita sudah melihat sakit itu dengan kacamata Bismillah, Asma, Allah, Rahman, Rahim, itu tiba-tiba terjadi penyembuhan gitu. Ya, penyembuhan. Pengobatan itu fisik, penyembuhan itu sikap batin. Dari mana bisa begitu? Ya, jadi kita jadi nerima sakit itu. Nah, pada saat yang sama ketika kita sudah tidak protes, setannya sudah terbirit-birit, kita menyikapi sakit itu, nerimo, kita tenang. Nah, tiba-tiba dari nama Allah itu hadir lagi. Ini lakukan, ini lakukan, ini lakukan, ini lakukan. Wow, gitu. Ya, cara menyikapi sakit itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, kita action untuk bisa mengatasi sakit itu dengan Bismillah. Akhirnya apa? Sembuh. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Rob, sang pengatur, orkestrator dari seluruh alam semesta dengan segala derajat dari alam Jabarut, Malakut, Mulk. Jadi bayangkan kalau seorang wali Allah atau orang arif ketika dia mengucapkan bismillah atau melangkah dengan bismillah, itu kehendak Allah. Gitu, sahabat-sahabat. Jadi kita sudah bisa mulai itu mempraktekkan. Itu tadi contoh satu. Bagaimana kita dalam relationship, kita dihina orang, kita disakiti, kita dikecewakan. Kan setan itu, setan di pikiran kita itu suka datang merajam kita, membombardir, memberikan satu makna-makna sehingga kita itu bergejolak gitu. Ya sudah, a'udzubillah minasyaitonirrajim, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari serangan pikiran, overthinking ini. Nah, begitu kita sudah dapat perlindungan, protection itu, kita pakai lagi kacamata Bismillah. Hinaan, oh, dikecewakan ini. Kita bisa lihat dengan makna cinta. Nah, itu kita bisa bawa dalam kehidupan yang lebih besar, sosial, negara, bahkan kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, itu akan membuat kita nanti terbiasa. Menyikapi segala sesuatu dengan a'udzubillahiminasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Dan juga melangkah, kita berlindung dulu pada Allah, lalu kita melangkah dengan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan teman-teman nanti akan selalu membuktikan seluruh aktivitas kita itu, seluruh kegiatan kita itu didasari praktek a'udzubillah minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua kata ini
A'udzubillah dan Bismillahirrahmanirrahim, dia mantra kata-kata suci yang punya power. Nah, saya sering tuh eksperimen tuh, Mas Hasan, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ngajar gitu kan, teman-teman suka lihat tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin jadi kayak autopilot gitu, udah kayak pola. Tapi itu ada proses kontemplasinya. Ya. Bahkan saya terjemahan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apalagi kalau kita sudah tersingkap nama Allah, Ismul Azam, Ar-Rahmannya, Ar-Rahimnya, kita disingkap hakikat-hakikat. Itu menjadi semakin powerful. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan dapatlah ya praktek-prakteknya ya. Karena serunya kalau ini kita langsung praktek nih teman-teman. Nyobain langsung gitu sehari-hari. Ada yang mau bertanya barangkali? Ya, silakan Sam- teman-teman kalau mau bertanya. Sampai jam berapa nih Mas Hasan? Oke, mungkin kita batasi 10.15 kali, Bang. Kalau ada teman-teman Oke, yang mau bertanya. iya, iya silakan. Tapi Bang, memang dua kalimat ini aja ya. Hmm. Ta'awuz itu sama bismillah Wah itu itu. itu tuh sebenarnya sudah kehidupan kita sehari-hari loh. Tiap hari kita mencoba dihack oleh setan, mencoba dikelirukan pikiran kita oleh setan. Kalau nggak berlindung kepada Tuhan lagi, kita itu ya termasuk orang-orang yang hidup ini dikendalikan. Yang mengendalikan bukan kesadaran Tuhan kita sendiri, tapi kesadaran setan itu. Tapi kita nggak sadar kalau kita dikendalikan. Nah, makanya dua mantra ini itu kan menurut saya itu powerful. Kalau nggak berasal dari penyingkapan Tuhan itu nggak mungkin. Dan kita Ya, mungkin sekarang baru kerasa ya bahwa dua kalimat itu aja itu sudah kayak mewakili kehidupan kita. Makanya tadi tidak ya, tidak salah ya kalau dibilang bahwa seluruh isi Al-Qur'an itu tercermin dalam Al-Fatihah dan Al-Fatihah tercermin dalam Bismillah dan Bismillah tercermin dalam huruf ba dan huruf ba yang ada di bawah titiknya ba itu sendiri. Dan itu kalau nggak didahului dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu menjadi kacau Bang Damai. ya, Itu kan proses penciptaan, proses bagaimana Tuhan itu hadir menjadi ciptaan ini. Tapi kalau proses penciptaan itu kita tidak sadar pada Tuhan, semua aktivitas kita ya akhirnya apa? Terputus. Terputus dari Tuhan ya akhirnya apa yang kita lakukan ya hanya mewakili ego aja, mewakili sisi-sisi yang kemarin saya sebut, sisi-sisi saitonia kita, sisi-sisi kesetanan kita, sisi-sisi kehewanan kita aja kan. hmm, Nah ini kan sehari-hari kita semua harus mulai meneliti nih. Aktivitasku ini berasal dari Bismillah apa belum ya, gitu kan? Atau ya, ini hanya betul. menggambarkan ego saya, ini menggambarkan sisi-sisi kebinatangan saya, sisi-sisi setan saya dan sebagainya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa kan Iya Bang? ada, iya dan kalau saya coba tarik lebih lebih teliti ya teman-teman. Kan kalau sekarang saya juga bisa katakan praktek Bismillah itu adalah melakukan sesuatu dengan kesadaran rohani, gitu. Kesadaran Mm-mm. ilahi, kesadaran kolbu. Jadi kita diam dulu, gerak-gerak pikiran kan itu aktif, itu kita tidak ikuti karena pikiran-pikiran liar yang selalu cari benar sendiri itu musuh yang nyata. Nah, pada saat kita sudah hening, tenang itu, dari situlah kita bisa melangkah gitu. Bismillah gitu. Dan itu dahsyat sekali gitu. Kalau sudah jadi habit nanti kita tahu tuh gelombangnya gitu. Saya sudah nyampe kepada auzubillah minasyaitonirrajim. Gini nih pengalaman.
ketika saya mau melangkah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, begini nih gelombangnya. Kalau dia dianalogikan gelombang radio, gitu. Ya kan? Luar biasa. Pak Adi, silakan Pak Adi. Ya Pak Adi silakan. Assalamualaikum, selamat malam Mas Hasan, Bang Damai, Silakan Pak Adi. Mahir. Ingin bertanya, Mas Hasan, Bang Damai, eh, agar kedua ungkapan itu tidak hanya merupakan ungkapan verbal saja, karena memang dari kebiasaan kan kita eh, selalu, ya kadang-kadang lupa juga sih mengucapkan itu kan. Tapi bayangan saya sebetulnya kedua ungkapan itu kan harus hadir di dalam apa ya, kolbu kita. Nah, bagaimana caranya begitu ya, bahwa bahwa ya ungkapan verbal eh, eh, ya boleh dikatakan harus atau bukan harus bisa lah gitu ya, dan dianjurkan untuk mengungkapkan itu. Tapi bayangan saya kalau hanya sebatas ungkapan kan belum, itu kan harus diungkapkan secara verbal atau tidak itu sudah harus hadir gitu ya. Bagaimana caranya itu Bang Damai dan Pak Hasan? Ini pemikiran saya benar atau tidak gitu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Silakan Bang Dami dulu. Ya, Ini harus jadi dijawab nih Bang. saya punya analogi begini Pak Adi. Kalau seorang penyanyi, ada penyanyi itu kalau kata Judika itu tekniknya bagus gitu. Dia bisa meliuk-liuk suaranya gitu. Powernya bagus. Tapi ada penyanyi itu tekniknya nggak begitu sempurna. Tapi lagu itu, lagu yang dia nyanyikan, dia punya pengalaman tentang lagu itu. Dia menghayati. Bahkan lagu itu mewakili perasaannya gitu, pengalaman. Terus dia tidak terlalu jago tekniknya gitu. Begitu dia nyanyikan, Pak, orang yang mendengarkan itu, katakanlah 50 orang, itu kena nyampe ke dia gitu. Nah itu kira-kira. Jadi ungkapannya dalam bentuk nyanyian, ada notnya. Mungkin nggak sempurna tekniknya, tapi nyampe gitu ke perasaan orang. Mungkin Pak Adi itu kita pernah alami kan, kita lagi rapat sama satu sahabat kita, Pak Ron. Iya, Pak Ya, Ron, Pak Adi ya. Jadi ya, kita rapat, tiba-tiba saya spontan ambil gitar, saya nyanyi, tiba-tiba nyampe ke Pak Ron gitu kira-kira. Padahal lewat meeting Zoom kan. ya, Terus ya, akhirnya eh, proyek jalan gitu kira-kira. Proyek ya, ya, jalan. ya, Pak Adi saksikan itu. Dan waktu kita meeting kemarin di Pondok Indah, ya, Pak Pak Ron juga bilang, wah kenapa Pak Ron mau mengiyakan apa yang saya sampaikan? Nggak ya, pakai proposal, nggak ada kontrak. Ya, because Bang Dani itu nyanyi, dia bilang gitu. ya, 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 Padahal suaranya parah gitu. ya, Itu contoh Pak, seorang ibu, dia mau menasihati anaknya. Nah dengan suara tinggi, nggak nyampe Pak. Nggak didengar sama anaknya. Tapi ketika ibunya itu hening diam, tiba-tiba suara hati nongol, dituntun lisannya. Mungkin kata-katanya tidak semahir ustadz atau psikolog, tapi anak itu tertunduk gitu, Pak. Nah, itu kata-kata yang datang dari hati. Silakan teman-teman merujuk pada pengalaman masing-masing. Pada saat memberi, pernah nggak Pak Adi memberi, ada orang minta tolong, biaya sekolah anaknya misalnya. Tiba-tiba kita tergerak, nggak pakai mikir. Kita kasihlah uang itu, nggak banyak jumlahnya, tapi nyampe Pak ke hati. Dan kita juga bahagia. Dan setiap kita mengingat kembali peristiwa itu vibrasinya terus hadir lagi gitu. Itu namanya zikrullah. Mengucapkannya pada saat yang sama, imajinasinya, ingatannya, perasaannya hadir kembali. Kayak kita buka filenya lagi gitu. Bagi saya mengingat itu begitu.
Kalau kata Plato, recollection, zikrullah. Nah, jadi jangan disia-siakan kalau teman-teman punya pengalaman itu. Kalau saya biasanya saya catat, Pak. Kalau yang jago mungkin dia bikin lagu gitu, dia bikin puisi gitu. Saya masih menggunakan catatan. Setiap saya baca lagi catatan itu tulis tangan. Atau Pak Adi kan suka bikin sketsa gitu. Sketsa Pak Adi bagus-bagus teman-teman. Itu pasti ada rasanya tuh. Ada makna di balik. Nah, itu kalau ada itu penyingkapan tuh. Itu nuzulul Quran. Nah, ini kita puasa agar kita bisa menyaksikan itu, Pak. Melihat, kita jadi nangis terharu gitu. Kita kembali ke fitrah. Kita kembali pada Allah gitu. Bertobat gitu. Bisa lewat lagu, lewat musik, bisa lewat ngobrol gitu. Itu Pak Adi. Iya. Nah, itu Ya. butuh kerendahan hati dan kejujuran, ketulusan. Seperti almarhum Mas Beben itu juga ya Bang Damai. Ya, betul sekali. Ya, dan banyak teman-teman yang mengenal beliau tidak kenal secara langsung fisik, tapi bisa merasakan. Ini Mas Hasan juga kenal itu sama almarhum gitu ya. Ya Mas Hasan ya. Saya pun tidak kenal tapi sangat menghayati gitu. Katanya katanya kalau teknik gitarnya sih bukan yang terbaik, tetapi yang mengikuti banyak, yang mengerti banyak gitu ya Mas. Iya, Iya, iya. Bang Damai. Iya, iya. Iya, iya, iya. Terima kasih Mas Hasan Bang Damai. ya. Mas Hasan tambahin. Ya, sedikit saya tambahin, Pak Adi. Emang prakteknya tadi yang seperti Bang Dame ungkapkan, kalau kita menjalani segala sesuatu dengan kesadaran hati, itu sebenarnya nyampe ke orang, nyampe ke hatinya orang itu. Sebenarnya dalam dalam dua kalimat itu, ketika kita menjalani dengan hati itu, wujudnya adalah Bismillah itu sendiri kan. Kalau tadi kan saya katakan kan, ketika kita menjalani dengan kesadaran hati, itu sebenarnya hati kita yang ingin keluar, kita terjemahkan dengan pikiran kita, kita terjemahkan dengan apa namanya mulut kita, ekspresi mulut kita, verbal gitu kan, sampai perilaku kita. Berarti ketika orang menjalani segala sesuatu dengan hati, dengan Bismillah, dengan nama Allah itu, dia pasti akan tersambung. Makanya kalau tidak didasari dengan kesadaran hati, makanya terpisah, Ya, akan terputus, tidak tersampaikan dengan niat itu kepada orang itu. Nah, tetapi Pak Adi, sebelum kita bisa melakukan segala sesuatu dengan hati, harusnya proses purifikasi dengan a'udzubillah kan. Enggak semua orang bisa Pak Adi melakukan segala sesuatu dengan hatinya. Makanya ada proses a'udzubillah dulu. Kita neti-neti, kita pisahkan nih, mulai sadari, oh ini egoku apa enggak nih yang melakukannya. Ini permainan pikiranku yang saya turuti atau enggak. Sampai benar-benar kita mantap bahwa ini benar-benar dari hatiku. Cirinya gampang kok, tadi Bang Dami sudah ngasih clue. Kalau di situ ada kerendahan hati, ada ketulusan, ada kejujuran. Nah, itu kan sifat-sifat hati. Ada keikhlasan, kemurnian di situ kan, kemarin kita sebut mukhlasin. Nah, itu kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kesadaran yang itu, nah itulah bismillah sebenarnya. Tapi prosesnya tadi harus auzubillah dulu. Untuk luar biasa auzubillah, ya. iya, untuk auzubillah ini enggak mudah, Pak Adi. Banyak kita Mas Hasan, Ya, terjebak. ya. saya membayangkan dua kalimat ini saja. Mm-mm. Ya syukur-syukur nanti besok kita bahas. Alhamdulillah insya Allah. Ini tiga ini kalau sudah disampaikan ke anak-anak muda dan mereka ngerti, ini bentuk meditasi dalam tradisi Islam ya. Iya, 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 betul. Ya kan? Jadi karakter jadi membentuk akhlak. Nggak usah banyak-banyak gitu. Dan ini kan sebenarnya sudah auzubillah sama bismillah, Bang. Ini kehidupan kita loh.
Setiap hari itu kita a'udzubillah sama bismillah, a'udzubillah sama bismillah. Tapi kebanyakan kita masih di level a'udzubillah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Terus-terusan a'udzubillah, bismillahnya entah kapan ya. Karena Ya, godaan setan itu tuh luar biasa, bentuknya macam-macam. Dan kita kadang-kadang kalau nggak awas itu terjebak. Itu kan PR kita. Makanya tadi, kenapa harus dengan nama Tuhan? Bukan nama sembarangan yang digunakan gitu. Kenapa a'udzubillah, nama Tuhan yang digunakan untuk bersandar, untuk melindungi kita? Karena satu nama itu yang kita sebut sebagai Ismul A'zam itu mencerminkan hakikat. ya, Bukan mencerminkan ego atau personalitas satu-satu orang atau satu entitas tertentu, enggak. Kalau mencerminkan satu entitas tertentu atau personalitas tertentu, kita makin ego kan, Bang. Nah, dengan kita bersandar atau berlindung kepada Tuhan, berarti kan kita lebur dalam hakikat yang tak terbatas itu, I am nothing. Yang ada ya, akhirnya rendah hati. Yang ada adalah tulus, jujur, syukur termasuk. Baru memulai segala sesuatu dengan Bismillah, dengan kesadaran hati itu, dengan kesadaran kolbu. Ini tuh udah kehidupan kita, Bang. ya, betul. Jadi a'udzubillah sama bismillah itu aja sebenarnya sudah ngerangkum seluruh Al-Quran juga kok. Ya, betul. Nanti Gitu. detail-detailnya ya. Iya. Gitu Pak Andi. Terima Terima kasih kasih pertanyaan Pak Andi. Mas Hasan, Bang Damai. Ya, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Saya kira ini dulu yang bisa kita apa kontemplasikan malam ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang hadir di sini mendapat cicipan rohani. Mas Hasan, terima kasih. Terima Insya Allah kasih Bang nanti Damai. bagi yang belum mendengar lengkap bisa nonton di YouTube. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas Ya. perhatiannya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bang Damai. Terima kasih teman-teman semuanya.